Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda semua? Semoga dalam kebaikan, selalu dalam kesehatan, dan selalu dalam keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah muamalah, ibadah-ibadah yang umum yang perlu kita kerjakan sehari-hari, baik itu yang berhukum wajib, berhukum sunnah, ataupun bahkan mungkin sekedar mubah. Selama itu baik, maka kita lakukan untuk mencari ridho dari Allah SWT. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya sholat dalam kehidupan. Kemarin sudah kita bahas tentang sholat secara umum. Nah, bahwa salah satu unsur penegakan ajaran Islam yang paling baku itu adalah ibadah sholat. Dan penegakannya itu harus dimulai dari aspek basis terkecil dari satu masyarakat. Kita ketahui bahwa basis terkecil itu adalah keluarga. Setiap keluarga muslim perlu membiasakan ibadah sholat ini secara berjamaah. Bisa jadi pelaksanaannya akan kita mulai dari berjamaah di keluarga kita. Baru kemudian kita ajarkan untuk kita ajak anggota-anggota keluarga kita untuk beribadah ke masjid. Di samping itu perlu kita dampingi pendidikan ibadah sholat itu dengan pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah, pembacaan Al-Quran di dalam rumah, dan sebagainya. Dan salah satu anggota keluarga, entah itu suami atau istri atau bahkan anak yang sudah mengetahui, harus bisa menjadi semacam leader. Dia harus menjadi leader di dalam penegakan ibadah-ibadah di dalam keluarga. Karena keluarga yang baik adalah keluarga yang mencerminkan kehidupan di surga. Dan wujud dari itu adalah ibadah di dalam rumah itu. Zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Kamu harus bisa hiasilah kehidupan di dalam rumah tangga itu dengan melaksanakan sholat dan pembacaan Al-Quran. Kalaupun pembacaan Al-Quran tidak bisa rutin, maka itu bisa sudah terinclude di dalam ibadah sholat yang kita lakukan dengan pembacaan surat-surat di dalam sholat. Nah, pendidikan tentang sholat ini perlu dikedepankan dibanding pendidikan yang lain. Jadi dari sekian banyak jenis pendidikan yang ada, perlu kita sadari pendidikan agama ini lebih penting untuk kita tekankan, untuk kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Nah, di antara sekian banyak pendidikan keagamaan ini, yang paling penting adalah pendidikan sholat. Tetapi selama ini kan kita dapati kenyataan di masyarakat bahwa pendidikan yang dipentingkan adalah pendidikan mencari nafkah. Bahkan ketika mencarikan lembaga pendidikan pun kita sudah punya orientasi. Ini nanti sekolahnya sini, bajutkan ke sini, terus ke sini, biar nanti kerjanya seperti ini dan seterusnya. Ini perencanaan hidup yang sangat-sangat sempit dan perencanaan hidup yang sia-sia. Karena apa? Yarzuqu man yasha. Allah itu sudah menjamin rezeki bagi semua orang. Siapa yang diinginkan Allah akan dikasih rezeki. Nah, rezeki ini kita tinggal jemput saja. Artinya tidak perlu mencari bahan yang terlalu rinci. Kita jemput rezeki karena rezeki disediakan. Tetapi kalau persoalan surga, persoalan pahala, persoalan ridho Allah, ini tidak bisa hanya dijemput karena belum disediakan. Ini harus dicari. Ini. Maka Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah kepada anggota-anggota keluargamu besok dengan ibadah sholat. Perintahkan. Ini. Jadi di samping perintah-perintah utama yang lain, tetapi yang paling banyak perintah di dalam Al-Quran kepada umat Islam adalah perintah untuk menegakkan sholat. Nah, di sini dikhususkan lagi wa'mur ahlak. Kalau biasanya itu hanya bahasa-bahasa aqimus sholat dan sebagainya, dirikankan sholat dan sebagainya. Tetapi di sini ditekankan wa'mur ahlaka bisolat. Perintahkan, ajaklah anggota keluargamu dengan bisolati, dengan melaksanakan sholat. Dan tentu saja untuk mengajak ini tidak mudah. Untuk mengajak kebaikan, terutama mengajak ibadah sholat tidak mudah. Walaupun itu hanya di dalam lingkungan keluarga sendiri. Misal mau ngajak anak-anak, kadang ada rasa kasihan. Mau ngajak istri, kadang juga merasa kasihan karena sudah kelelahan dan sebagainya.
Bahkan kadang kita beranggapan bahwa sholat itu cukup untuk diri sendiri, surga akan ditempati oleh diri sendiri. Terlalu luas, terlalu jembar, nak surga dipek dewi itu terlalu luas. Maka perlu kita ajak orang lain, kita ajak keluarga kita untuk menuju surga. Maka karena sulitnya mengajak orang di dalam kebaikan, terutama dalam ibadah sholat itu, kemudian dilanjutkan firman Allah ini, wastabir alaiha, dan bersikaplah sabar kamu semua itu di dalam mengerjakannya, bahkan dalam mengajaknya. Mengajak itu juga perlu kesabaran. Ora usah terlalu perlu marah-marah dengan ajakan yang keras, tidak. Kita harus dengan bil hikmah, dengan cara bijaksana. Dengan istri misalnya sholat tahajud, kita bangunkan pelan-pelan. Ma, Dinda, atau apalah panggilannya ya, terserah situ. Ayo sholat, ini dah waktunya sholat tahajud. Anak-anak kita bangun, ayo no. Nah, kita bangun pelan-pelan. Kalaupun dibangun pelan sulit, kita bawa tangan kita kasih air, kita usap pakai air itu. Dan jangan lupa selalu berdoa untuk mendoakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli mengerjakan sholat. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimus sholah wa min dzurriyyati, Rabbana taqabbal du'a. Doa itu harus perlu kita ulang-ulang karena tidak ada senjata seampuh doa. Sehingga kita mengajak mereka sholat, kita serta dengan doa. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan ajaklah, perintahkanlah kepada anggota keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan sholat itu, dalam mengajak orang untuk beribadah sholat itu. Nah, lalu disambung Allah terkait dengan rezeki yang tadi saya kemukakan. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Artinya ibadah kita, sholat kita ini bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan itu. Nahnu narzuku, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Artinya ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, bukan untuk agama. Agama kita tidak membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang butuh ibadah itu terhadap diri kita. Maka dikemukakan oleh Allah, kami yang memberi rezeki kepadamu, bukan kamu yang memberi kepada kami. Kami Allah yang memberi keuntungan, kenikmatan kepada kamu, bukan kamu yang mendatangkan kesenangan bagi kami. Bagi Allah sama saja, kamu mau ibadah atau tidak masalah, itu urusanmu. Tetapi kamu yang membutuhkan ibadah untuk dirimu. Dan ibadah itu bagian dari rezeki yang dikaruniakan. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Gitu. Wal akibatu lit taqwa, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Nah, kalimat nahnu narzuquk ini juga memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita hidup ini disuruh untuk mencari nafkah, maka pencarian nafkah itu jangan mengganggu ibadah-ibadah kita. Pencarian nafkah jangan menjadi penghalang kita untuk melaksanakan syariat-syariat dari Allah dan Rasul-Nya. Ini yang dikehendaki seperti itu. Silahkan mencari rezeki, tetapi ingat, di antara tugas mencari rezeki itu ada hal-hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk ibadah. Toh sehari semalam jam tempo 24 jam itu lebih banyak waktu disediakan Allah untuk kita itu untuk bekerja mencari rezeki, menjemput rezeki, itu lebih banyak. Waktu untuk ibadah itu lebih sedikit. Coba aja dicontohkan. Ketika kita bangun tidur, sholat, kemudian habis subuh itu kita sudah bisa mencari atau menjemput rezeki, waktunya sampai zuhur, maka karena waktu terlalu panjang diseling dari ibadah sunnah itu sholat duha. Setelah zuhur kalaupun mau kerja lagi silahkan, boleh kok. Setelah sholat itu kita disuruh untuk fantasiru fil ar, kita perlu bertebaran di muka bumi untuk mencari fadl minallah, untuk mencari fadilah keutamaan, rezeki dari Allah. Silahkan saja. Kalaupun habis asar mau kerja lagi, silakan. Mau habis asar kerja, habis maghrib mau lanjut kerja lagi, silakan saja. Mau habis isya mau kerja sampai subuh, silakan saja kalau kuat. Tetapi yang penting di tengah ibadah, di tengah kerja-kerja yang kita lakukan untuk dunia kita,
maka ibadah jangan dilalurkan, jangan disepelekan, jangan dianggap remeh. Waktunya sholat, kita segera untuk sholat, ini sebagai unsur pendidikan. Paling tidak untuk pendidikan bagi diri kita itu. Nah, itu Allah menyampaikan firman dalam Al-Quran surat ayat 130 tadi. Jadi memang patut disayangkan bahwa di kalangan umat Islam sendiri ternyata kehidupan itu ternyata yang dijadikan panglima itu hanyalah persoalan ekonomi. Dijadikan panglima, baik kerjanya, tujuannya itu semacam menjadi tujuan akhir begitu. Ya. Maka Rasulullah selalu mengarahkan kepada kita untuk kita ini mendidik anak-anak kita, mewajibkan untuk melaksanakan sholat sejak umur 10 tahun. Coba aja kita baca hadis itu, Bismillahirrahmanirrahim, muru auladakum bis-sholah. Ajaklah, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melakukan sholat. Wahum abna'u, nah, wahum dan bagi mereka, bagi siapa mereka itu? Abna'u, anak-anakmu itu diajak sholat, diperintahkan sholat. Itu mulai kapan? Sab'i sinina. Mereka diajak sholat, dilatih sholat, dididik sholat mulai usia 7 tahun. Kita kenalkan sholat mulai usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah kalau mereka masih enggan melakukan sholat. Kapan itu? Wahum abna'u asri. Pukullah mereka kalau belum melaksanakan sholat sampai mereka usia 10 tahun. Usia 10 tahun kok belum melakukan sholat, padahal sudah kita didik, kita latih mulai usia 7 tahun, maka kita bisa bertindak agak keras. Pukul di sini bukan berarti terus lalu kita pakai pendungan, kita but enggak. Ini maksudnya itu ada tahapan-tahapan kapan kita melatih dengan halus dan kapan kita perlu dengan cara yang agak lebih tegas, seperti itu. Wa farriqu bainahum fil madhaji, dan ketika sudah 10 tahun itu karena mereka sudah melaksanakan sholat sebagai kewajiban sendiri, perlu juga kamu pisahkan. Wa farriqu, perlu kamu pisahkan bainahum, di antara mereka itu dengan anggota keluarga yang lain, fil madhaji, di dalam tempat tidur yang tersendiri. Artinya anak usia 10 tahun sudah bisa mendapatkan hak untuk tidur di kamarnya sendiri. Nah, ini sebagai unsur pendidikan kemandirian itu. Sebelum mereka remaja harus kita didik mandiri. Salah satunya kemandirian dalam ibadah. Tanpa kita oyak-oyak, tidak usah perlu kita marahi, tidak perlu kita tekan-tekankan. Kalau kita didik dengan usia 7 tahun, kita didik untuk melakukan sholat, disertai dengan doa agar mereka menjadi orang yang ahli sholat, maka insya Allah mereka ketika usia 10 tahun ke atas, sebelum remaja, mereka sudah bisa mandiri dalam beribadah. Dan ini sangat-sangat penting. Saking pentingnya persoalan sholat ini, maka Rasulullah sampai menekankan, riwayat menekankan tentang pemikiran Rasulullah tentang sholat. Karena min akhir wasiat Rasulullah SAW, adapun yang menjadi akhir atau penutup dari wasiat Rasulullah Muhammad SAW pada masa Rasulullah berada pada kondisi Rasulullah menghadapi panggilan Allah, maka Rasulullah berwasiat kepada kita semua, as-salata, as-salata, solat. Ibaratnya kalau perintah ya, peliharalah solat. Tetapkanlah kamu memelihara solat. Memelihara solat. Wa ma malakat aimanukum, dan tetaplah kamu berbuat baik kepada hamba sahayamu. Ini kalau kita artikan pada konteks waktu itu, malakat aimanukum itu adalah hamba sahamu. Bisa jadi saja ini bisa para pembantu, tetapi ini tentang ada makna lain. Hatta jalan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaljaljaha fi satrihi wa ma yafidu biha lisanu. Pesan sholat itu sampai menjadikan hal itu, yaitu pesan untuk sholat, ini menjadi jeritan yang tertahan di dalam dada Rasulullah. Saking prihatinnya terhadap umatnya, terhadap perintah sholat yang mungkin sering mengabaikan dan sebagainya. Tidak hanya
menjadi jeritan yang tertahan di dalam dada. Tetapi apa? Wa ma yafidhu biha lisanu. Hingga lisan beliau tidak lagi mengucapkannya dengan fasih terkait perintah untuk sholat itu. As-sholah, 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 wa ma malakat aimanukum. Pelihara sholat, kerjakanlah sholat. Dan juga orang-orang yang termasuk di dalam ma malakat aimanukum. Siapa mereka? Malakat aimanukum. Malakat aimanukum itu adalah siapa saja yang berada di dalam pemeliharaan kita, siapa saja yang berada di bawah tanggungan kita. Itu malakat aimanukum. Tidak bisa ini hanya kita artikan sebagai hamba saya atau budak, tidak bisa. Tapi mereka adalah orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita, harus kita perintahkan untuk selalu sholat. Mulai itu anggota keluarga, saudara, tetangga, dan setiap muslim yang berhubungan dengan kita, perlu kita ingatkan tentang sholat ini. Kalau sholat menjadi wasiat terakhir Rasulullah, maka berarti kita harus konsisten dengan itu, kita laksanakan semampu kita, harus kita paksakan di dalam diri kita untuk melakukan sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.